Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 ada untuk jurusan administrasi publik ya di FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita di sini akan membahas tentang administrasi pengelolaan zakat ya di Indonesia khususnya. Tapi ini dari sisi konteks kebijakannya. Di sini ada Neng Tita Yulia, Hanif Subagja Prayoga, Ilham Aris Subagja, dan Ilma Amalia. Untuk itu saya sebagai pengajar, dosen pengampu mata kuliah administrasi lembaga Islam di Indonesia, mempersilahkan terlebih dahulu untuk tim ini menjelaskan. Mungkin tidak terlalu lama ya, kita 10-15 menit atau 20 menit lah maksimal penjelasan, nanti kita akan diskusi selanjutnya. Baik, waktu saya serahkan kepada kelompok 2 administrasi publik 3B. Mangga. Baik, Bapak, terima kasih. Sebelumnya suara Ilma masuk. Masuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji bagi Allah, salam bagi Rasul. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kembali presentasi atau diskusi yang mana akan disampaikan oleh kami selaku kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ilma Amalia. Tentunya saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya. Ada Neng Tita Yulia, ada Hanif, ada Ilham. Nah, di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai administrasi pengelolaan zakat. Nah, untuk pembahasannya kami di sini akan mengangkat beberapa sub. Yang pertama ada pengertian dan pengelolaan dana zakat, jenis pendayagunaan dan metode pengelolaan dana zakat. Yang kedua ada peraturan dan kebijakan zakat. Yang ketiga ada lembaga pengelolaan zakat, lembaga amil zakat, dan unit pengumpulan zakat. Yang keempat ada perbedaan antara Badan Amil Zakat Nasional, unit pengumpulan zakat, dan lembaga amil zakat. Langsung saja untuk pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Tita. Kepada Saudari Tita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengelolaan dana zakat, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih zakat itu? Nah, zakat ialah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu pesan Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, yakni terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang makin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin. Nah, setelah mengetahui definisi zakat, selanjutnya yaitu pengelolaan dana zakat. Pengelolaan dana zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Nah, pelaku pengelolaan zakat ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Nah, pengumpulannya dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan dari muzaki. Selanjutnya yaitu jenis pendayagunaan zakat. Nah, jenis pendayagunaan zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama berbasis sosial dan yang kedua berbasis pengembangan ekonomi. Nah, pendayagunaan zakat berbasis sosial adalah dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Nah, sedangkan pengelolaan zakat berbasis pengembangan ekonomi
dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik, sebagai bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Nah, tujuan penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, selanjutnya metode pengelolaan dana zakat. Pengelolaan zakat tidak akan terlepas dari fungsi-fungsi manajemen. Proses-proses yang harus dilalui adalah pertama, perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau aktuasi, dan pengontrolan atau controlling. Sementara yang berkaitan dengan pengelolaan zakat yang perlu dilakukan adalah sosialisasi, pengumpulan, penggunaan, dan pengawasan. Nah, untuk poin yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut, segala apa yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan atau usaha atau unit organisasi yang kita pimpin. Nah, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Perorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pergerakan atau actuating. Pergerakan adalah disebut juga gerakan inti, mencakup kegiatan yang dilaksanakan seorang manajer untuk mengambil dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Nah, yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan serta menunjuk tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tita yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Kepada Saudara Hanif, maaf, untuk pemaparan materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Ilham. Kepada Saudara Ilham, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Menyambung dari apa yang tadi disampaikan oleh Tita tentang pengelolaan zakat, bagaimana pengelolaan zakat ini mengatur dana yang masuk, lalu nantinya akan disalurkan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, untuk peraturan zakat yang berlaku, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan zakat ini berisikan tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, serta larangan-larangan yang harus ditaati, dan ada konsekuensi atau hukuman apabila seseorang melakukan atau melanggar larangan yang telah ditetapkan. Untuk yang pertama tentang bab 1 tentang ketentuan umum. Tentang tujuan dari pengelolaan zakat. Yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan poin kedua adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ya, sebagaimana kita ketahui bagaimana tujuan dari zakat itu sendiri adalah untuk mengurangi kemiskinan. Bagaimana orang-orang yang mempunyai harta yang berkecukupan atau berlebih itu dapat menyalurkan atau menyumbangkan sebagian harta mereka kepada lembaga yang sah, yaitu yang dicantumkan dalam ayat 7-9, yaitu Basnas. Lalu ada lembaga amil zakat, dan ada UPZ atau unit pengumpul zakat, yang nantinya oleh ketiga badan ini akan disalurkan kepada target atau sasaran yang sesuai dengan Islam. Sedangkan target atau sasaran yang sesuai dengan syariat Islam yang tercantum pula
dalam undang-undang ini adalah di bagian kedua pasal 25, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik. Lalu di poin kedua ada pasal 26, selain kepada mustahik, zakat ini pula dibagikan kepada kepada pelaku-pelaku ekonom yang nantinya mampu untuk mendongkrak atau meningkatkan ekonomi secara keseluruhan. Next. Oke, lalu ada di bab selanjutnya, di bab 5, ini tentu pengelolaan zakat ini hal-hal yang hal-hal yang menyangkut dengan uang ini tentu sangat sensitif. Maka harus adanya pengawasan. Nah, pengawasan ini tercantum pada bab 5, di mana di sini pemerintah, yaitu bupati, gubernur, dan hierarki ke atasnya itu bertanggung jawab atas mengelola atau mengawasi serta membina lembaga-lembaga tadi. Selain dari pemerintah juga, masyarakat juga ikut serta dalam mengawasi, seperti tercantum di bab 6, di mana masyarakat ikut berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas, LAZ, dan UPZ. Lalu bab selanjutnya ada bab 8, pasal 38, yang berbunyi, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat, melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Dimunculkannya atau diciptakannya bab dan pasal ini bertujuan agar masyarakat ini bisa menyalurkan harta mereka ini dengan tepat gitu. Bagaimana masyarakat hanya sebaiknya gitu dalam berzakat itu menyalurkannya kepada lembaga-lembaga resmi yang tiga tadi, yang Basnas, LAZ, dan UPZ. Lalu ada bab 9, ketentuan pidana, pasal 41, yang berisikan setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak sebesar 50 juta rupiah. Ya, bagaimana tadi apabila seseorang melanggar pasal 38 yang tadi saya sebutkan, maka ada konsekuensinya. Mungkin ke depannya aturan ini atau ketentuan pidana ini akan diperbanyak lagi agar masyarakat ini bisa menaati peraturan yang ada seperti itu. Lalu ada bab 10 tentang ketentuan peralihan, pasal 43 ayat pertama, di mana berbunyi Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai Basnas berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya Basnas yang baru sesuai dengan undang-undang ini. Ya, poin ini menunjukkan bahwa walaupun Basnas ini terbentuk sebelum undang-undangnya ada, tetapi Basnas atau lembaga zakat ini tetap mengikuti undang-undang yang baru, walaupun lembaganya secara tahun berdirinya mereka lebih dulu dibandingkan undang-undangnya. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ilham atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi yang ketiga akan disampaikan oleh Saudara Hanif. Kepada Saudara Hanif dipersilakan. Oke, makasih buat moderator ya. Jadi buat materi sekarang akan dibawakan oleh saya sendiri, Hanif Bagja Prayoga. Nah, di materi ini kelompok kami, kelompok 2 akan membahas tentang lembaga-lembaga apa saja yang menjadi lembaga khusus untuk pengelolaan zakat khususnya. Dalam pengelolaan dan pendistribusian dari dana zakat yang telah terkumpul, maka diperlukan lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, pada saat ini di Indonesia ada setidaknya 3 lembaga khusus yang bertugas dalam mengemban dan melaksanakan pengelolaan zakat tersebut. Yang pertama adalah Basnas, yang tadi disinggung oleh rekan saya Ilham, LAZ, dan UPZ. Nah, masing-masing dari ketiganya tersebut pastinya memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya, meskipun secara makro atau garis besar ketiganya secara fungsi dan tujuan memiliki kesamaan yang cukup sama. Jadi yang paling pertama dan paling utama yang pasti adalah Basnas
atau Badan Amil Zakat. Nah, si Basnas ini adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat pada taraf paling tinggi atau nasional. Lembaga ini adalah lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Menteri Agama atau yang biasa kita sebut Kemenag. Nah, Basnas ini berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara ini. Badan Amil Zakat ini pun merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan infak sedekah pada taraf nasional. Di sisi lain, lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 juga tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Nah, dalam buku tersebut dapat saya jabarkan lagi, dinyatakan bahwa Basnas memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dalam Basnas ini mungkin oleh saya sendiri menjabarkan beberapa tujuan Basnas yang cukup penting ya. Yang pertama adalah terwujudnya sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, juga modern. Ini dikarenakan Basnas adalah satu-satunya lembaga pemerintahan non-struktural yang berada pada taraf paling tinggi atau tingkat nasional yang tadi saya sebutkan. Yang keduanya adalah terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal. Ketiga, terwujudnya profesi amil zakat nasional yang berkompeten, berintegritas, serta sejahtera. Dikarenakan tujuan ini, sifat yang tadi saya sebutkan sangat dituntut ya dalam menunjang aktivitas tata kelola zakat, apalagi ini dalam tingkat nasional. Yang terakhir itu ada terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat yang mengadopsi teknologi mutakhir dan terbarukan. Next slide deh, Jelma. Oke, makasih. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas lembaga yang kedua, yaitu lembaga amil zakat atau yang biasa disebut LAZ. Jadi lembaga amil zakat ini memang sebelumnya pernah hadir di Indonesia dan eksis dalam tatanan masyarakat, tetapi bentuknya masih informal pada saat itu. Lalu selanjutnya diberikan semacam pengawasan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya untuk bergerak secara formal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang dimana menurut undang-undang ini, lembaga amil zakat atau LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa atau rintisan masyarakat, yang maklumnya biasa dilakukan oleh masyarakat yang bergerak pada bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Untuk pengukuhannya, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah yang sesuai dengan tingkatan ormas Islam dengan melampirkan syarat-syarat yang akan saya sebutkan sebagai berikut. Yang satu adalah akta pendirian yang memiliki legalitas hukum. Selanjutnya ada data-data dari muzaki atau yang membayar zakat, dan mustahik yang berhak sepenuhnya menerima zakat. Yang tiga ada daftar susunan pengurusan yang jelas. Yang keempat ada program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dan yang terakhir ada surat pernyataan bersedia diaudit. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip operasionalisasi LAZ itu memang harus kita lihat dalam aspek kelembagaan ya. Nah, untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan pada paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi yang memerlukan kualifikasi kualifikasi sumber daya manusia yang khusus dan mumpuni. Dan yang ketiga, terakhir ada lembaga unit pengumpul zakat atau yang biasa disingkat UPZ. Unit pengumpul zakat UPZ ini adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas yang berada pada semua tingkatan, dengan mengumpulkan zakat yang melayani muzaki yang berada pada desa ataupun kelurahan, instansi-instansi pemerintah serta swasta, baik dalam maupun negeri. Jadi dalam satu institusi yang menaungi UPZ hanya dapat dibentuk satu UPZ saja.
Tugas yang paling utama UPZ ini adalah membantu Basnas sesuai tingkatannya melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Nah, dalam hal bila mana diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas terkait dengan pembantuan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan Basnas sesuai tingkatannya. Lalu kita beralih pada fungsi UPZ. Yang pertama adalah sosialisasi. Di tahap ini, edukasi dilakukan secara terencana dan terjadwal sepanjang tahun agar terlihat dan terukur si hasilnya itu. Kegiatan ini tipenya sangat penting karena menentukan perjalanan UPZ dan tidak boleh berhenti. Kedua, mengumpul zakat yang berada di institusinya. Pengumpulan zakat merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam perjalanan UPZ. Kalau tidak ada zakat yang terkumpul, maka tidak ada zakat yang didistribusikan. Jika tidak ada muzaki, maka tidak ada mustahik. Lalu perzakatan pun menjadi lumpuh. Maka dengan begitu, pengurus UPZ harus bekerja keras untuk menghimpun zakat dari para muzaki untuk didistribusikan kepada para mustahik. Yang ketiga ada pendataan dan layanan muzaki. Jadi di setiap UPZ itu harus mendata siapa-siapa saja yang ada, mendata siapa-siapa saja yang menjadi muzaki di dalam ruang lingkup kerjanya. Misalnya muzaki yang ada di sekitar masjid ataupun di luar lingkungan masjid, akan tetapi beraktivitas dalam masjid baik sebagai jamaah ataupun donatur masjid. Lalu penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan atau RKAT, UPZ menyalurkan dan melakukan pendayagunaan. Selanjutnya ada penyerahan nomor pokok wajib zakat atau NPWZ dari Basnas. Dan yang terakhir itu yang F, ada penyusunan laporan kegiatan pengumpulan. Agak kepotong, harusnya ada penyaluran dan pendayagunaan serta menyampaikannya kepada pengurus Basnas. Mungkin pemaparan lembaga-lembaga yang bertugas dalam tata kelola zakat telah saya sampaikan. Selanjutnya ada materi terakhir, yaitu perbedaannya. Perbedaan antara ketiga lembaga tersebut akan disampaikan oleh rekan kelompok saya, Ilma. Baik, terima kasih kepada Saudara Hanif yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di sini ada perbedaan antara Badan Amil Zakat Nasional, unit pengumpulan zakat, dan juga lembaga amil zakat. Untuk ketiga lembaga pengelolaan zakat sendiri sudah disinggung oleh rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan lebih mengerucutkan kembali dari perbedaan ketiganya. Yang pertama ada Badan Amil Zakat Nasional. Badan Zakat Nasional ini dapat membentuk unit pengumpulan zakat. Nah, selanjutnya ada unit pengumpulan zakat. Ini dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional hanya untuk mengumpulkan zakat. Dapat juga difungsikan untuk tugas pembantuan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Nah, yang terakhir ada Lembaga Amil Zakat. Lembaga Amil Zakat ini merupakan lembaga untuk membantu Badan Amil Basnas dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Umam. Kepada Bapak Umam, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menjelaskan tentang pengelolaan zakat ya di Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang coba saya ajukan kepada kelompok 2 ini. Yang pertama, mungkin ada yang bisa menjelaskan antara zakat dengan pajak, perbedaannya apa ya? Mungkin saya bisa
memberikan pendapat, Pak. Boleh, silakan. Ya, kalau menurut saya perbedaan yang paling sangat mendasari antara zakat dan pajak itu adalah hukumnya, Pak. Kalau misalnya zakat itu emang telah sebagaimana diaturnya, kalau untuk zakat fitrah kan 2,5%, Pak, atau mungkin 3,5 liter beras kalau misalkan di Indonesia. Nah, kalau untuk pajak yang tadi Bapak bilang, setahu saya itu PPN atau mungkin yang lainnya itu bisa sampai 10%, Pak. Yang bisa ditambahkan oleh yang lainnya. Silakan, mungkin ada yang bisa menambahkan. Izin menambahkan, Pak. Boleh, monggo. Ya, tadi Hanif menyinggung tentang aturannya. Kalau menurut pendapat saya, perbedaan antara zakat dengan pajak adalah pendistribusiannya. Bagaimana kalau zakat ini, sebagaimana kita ketahui, bahwa pendistribusian dana zakat itu terhadap mustahik, atau secara syariat Islam 7 golongan yang wajib atau menerima zakat. Sedangkan untuk pajak, pendistribusian ini sangatlah luas. Bahkan hal-hal di luar personal seperti mungkin pembangunan infrastruktur atau perbaikan jalan, hal-hal di luar personal seperti itu juga dapat digunakan dari dana pajak. Seperti itu, Pak, pendapat dari saya. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Yang lainnya enggak bisa atau mau menambahkan? Izin masuk, Pak. Boleh. Ilmu sendiri akan membedakannya dari segi pengertiannya, Bapak. Nah, untuk pajak sendiri kan merupakan iuran rakyat yang nantinya masuk ke dalam kas negara. Nah, untuk zakat sendiri kita selaku umat Islam yang tentunya sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, untuk zakat ini kan seharusnya kita selaku umat Islam mengeluarkan. Jadi kalau dari segi kewajibannya zakat itu lebih ke untuk umat Islam. Begitu, Bapak. Oke. Dari yang lain ada mau menambahkan? Dari siapa? Neng, Tita mau menambahkan juga? Dari Neng Tita? Oke, kalau tidak ada menambahkan, saya ke pertanyaan selanjutnya. Saya ke pertanyaan, andai kata misalnya pemerintah menyalurkan salah satunya zakat mal, misalnya melalui zakat produktif ya, lalu didistribusikan untuk membangun infrastruktur atau misalnya menambah dana bantuan sosial. Kira-kira pendapat kalian seperti apa? Boleh? Siapa dulu mungkin yang mau coba berargumen atau memberikan pendapatnya? Ini kalau zakat kan sekarang banyak isu ya, zakat untuk bisa ditambahkan untuk membangun atau mendanai proyek-proyek infrastruktur pemerintah ya. Menurut kalian dengan isu pendapat kalian dengan isu tersebut seperti apa? Izin berpendapat, Pak. Boleh. Oke. Mengenai zakat mal yang digunakan untuk infrastruktur pemerintah dan bahkan untuk bantuan sosial seperti itu. Selagi dari bagaimana 7 anggota mustahik atau 7 sasaran zakat ini sudah terpenuhi hak-hak mereka, maka sebenarnya menurut saya sah-sah saja apabila pengelola zakat menggunakan dana zakat tersebut untuk keperluan sosial juga, walaupun di luar itu, seperti bantuan sosial, walaupun mungkin penerima bansos itu di luar luar orang muslim, tapi secara kemanusiaan kan tujuannya sama seperti itu. Dengan catatan si 7 penerima mustahik tadi sudah terpenuhi hak-haknya. Seperti itu, Pak, pendapat saya.
Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya Pak mau menambahkan pendapatnya Ilham yang tadi. Eh, Kalau kan tadi Ilham sudah menjelaskan secara panjang lebar hal-halnya. Kalau menurut saya akan menambahkan lagi, eh, menurut saya kan zakatnya tersebut memang sudah ada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 yang berbunyi zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi menurut saya juga setuju Pak kalau misalkan zakat tersebut dialokasikan kepada orang tersebut karena memang dalam aturannya juga sudah dituliskan sebagaimana berikutnya. Mungkin segitu Pak Oke, mungkin pendapat ada saya. yang lain. Ada yang lain silakan. Dari Neng dari tadi belum berpendapat nih. Neng, halo Neng. Bapak mohon maaf, ini suaranya nggak terlalu kedengeran. Oke, Neng, bisa berpendapat tentang bagaimana kalau zakat digunakan untuk dana infrastruktur? Halo? Atau dari Ilma dulu deh, boleh silakan dari Ilma. Baik, Bapak. Untuk pandangan Ilma pribadi, nggak jauh beda sama yang tadi Ilham dan Hani paparkan. Nah, untuk zakat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sendiri, menurut Ilma, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dulu eh, penyaluran zakat sendiri, apakah penyaluran zakat ini sudah yang menerima itu sudah menerima atau belum. Nah, baru jika memang sudah eh, mendapatkan, menurut Ilma boleh-boleh saja, Bapak. Oke, terima kasih Ilma. Dari Neng apa sudah bisa mendengar suara saya? Ya Pak, terdengar sekarang. Nah, boleh bisa memberikan pendapat? Kalau menurut saya boleh-boleh saja Pak, asalkan kata Ilma tadi apakah semuanya sudah tersalurkan. Nah, baru sisanya masuk ke infrastruktur itu Pak. Oke, terima kasih. Nanti mungkin teman-teman kelas 3 ya, semester 3 ini kelas B bisa ikut berpendapat ya di komentar YouTube. Pertanyaan selanjutnya, ya kita nanti saya coba memberikan pendapat juga untuk pertanyaan yang saya sampaikan ya. Pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya tentang menurut kalian di Indonesia saat ini ya apakah sudah efektif pembagian atau administrasi zakat ya atau pengelolaan dana zakat baik itu oleh Basnas ataupun dari Laz atau dari BZ. Silakan boleh dari Neng dulu deh, nanti ke yang lain. Baik Pak, terima kasih. Kalau menurut saya, sepertinya sudah berjalan dengan baik. Namun lebih baik lagi dilakukannya dengan secara transparan, lebih transparan lagi. Soalnya banyak juga di Indonesia ini kurangnya transparansi sehingga rakyat kurang mengetahui gitu zakat itu nantinya kemana gitu Pak. Oke, mungkin jadi kurang transparansi ya dari Neng katanya. Mungkin dari yang lain
Ada ingin menambahkan? Saya Pak mau menambahkan. Eh, jadi untuk pertanyaan Bapak yang tadi, kalau menurut pendapat saya, zakat di Indonesia itu telah mencapai syariat yang dipenuhi dalam agama, apalagi oleh lembaga setingkat Basnas. Tapi memang benar yang tadi Tita katakan bahwa transparansi emang harus dijunjung tinggi dalam hal ini. Dan memang ada beberapa kendala juga di saat ada kendala dari amil zakatnya itu membagikan zakat kepada orang yang memang bercukupan gitu Pak, dan orang tersebut tidak termasuk ke dalam kategori yang mustahik atau memang harus menerima zakat. Menurut pendapat saya begitu Pak tambahannya. Oke, dari yang lain silakan. Izin menambahkan Pak. Oke, Ya. mengenai transparansi yang disinggung oleh Tita dan Hanif, itu akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja dari zakat secara keseluruhan. Mengapa? Karena seperti tadi dikatakan oleh Hanif, bahwa sebenarnya zakat di negara kita ini sebenarnya sudah efektif, namun belum maksimal seperti itu. Tapi apabila nantinya ke depannya administrasi pemerintahan bisa lebih transparan terhadap pengelolaan dan bukti laporan pendanaan, itu secara otomatis nantinya akan berefek domino terhadap pemberi zakat, nantinya akan lebih termotivasi karena mereka tahu nih kalau dana yang mereka sumbangkan ini disalurkan tepat sasaran, disalurkan dengan baik, seperti itu Pak. Ya. Dari Ilma mungkin? Ya, Bapak. Kalau menurut Ilma sendiri, pengelolaan zakat di Indonesia itu masih kurang efektif. Namun, setelah bermunculannya lembaga-lembaga pengelola zakat dari swasta, ini sudah mulai efektif. Namun, yang rekan-rekan saya sampaikan tadi, memang betul bahwasanya pengelolaan zakat di Indonesia sendiri masih kurang transparan dan masih kurang kesadarannya dari masyarakat. Mungkin cukup sekian Bapak dari saya. Oke. Terakhir deh, saya ingin bertanya ya. Kan sekarang itu Baznas itu di bawah pemantauan atau mungkin diawasi, termasuk direktur atau ketua Baznas itu diangkat oleh Kementerian Agama ya. Jadi Baznas sendiri semi otonom atau semi independen ya. Nah, menurut kalian secara kelembagaan Baznas ya, termasuk lembaga zakat seperti rumah zakat dan yang lain-lain, apakah memang perlu dibuat betul-betul independen ya, di luar itu semua, di luar atau tidak diawasi oleh kementerian, atau memang sudah baik seperti sekarang ini? Silakan, mungkin ada pendapatnya seperti apa. Jadi secara kelembagaan kan sekarang direksi atau komisioner atau mungkin pengurus zakat ya, pengurus Baznas itu diawasi oleh Kementerian Agama. Sedangkan kan Kementerian Agama sendiri kan bukan hanya ngurusin umat Islam ya. Nah, Baznas kan khusus umat Islam saja sebetulnya. Nah, ini menurut kalian apakah sudah tepat atau baiknya dibuat lembaga independen tersendiri lah khusus untuk pengawasan Baznas? Silakan. Mungkin saya dulu Pak mau yang berpendapat ya Pak. Kalau menurut saya lembaga Basnas ini sudah diawasi oleh Kemenag, itu menurut saya lebih baik seperti itu aja Pak. Dikarenakan emang Basnas tingkat pusat ini kan yang saya baca itu beranggotakan 11 orang. Yang 8 orang itu yang dipilih dari unsur masyarakat dan 3 orang itu dari unsur pemerintah. Sementara Basnas di tingkat provinsi atau kabupaten kota berjumlah 5 orang yang dipilih dari kepala daerah dengan masa kerja 5 tahun setelah mendapatkan pertimbangan dari Basnas pusat. Jadi kalau menurut saya lebih baiknya emang seperti ini aja Pak, diawasi oleh Kemendag langsung, seperti itu Pak.
Dari yang lain silakan. Boleh dari yang lain, boleh dicoba, silakan. Izin berpendapat, Pak. Enggak. Ya, menurut pendapat saya, kalau misalkan tujuannya untuk meningkatkan aktivitas zakat secara keseluruhan, kenapa enggak gitu dibangun independen untuk mengawasi zakat? Karena sebagaimana kita ketahui, masyarakat kita ini mempunyai trust issue, Pak, terhadap pemerintah. Walaupun pemerintahnya mungkin bekerja dengan baik, tapi toh balik lagi ujung-ujungnya masyarakat ini tetap aja ada trust issue atau kurangnya rasa kepercayaan terhadap pemerintah, apalagi mengenai keuangan. Dalam konteks ini zakat seperti itu. Nah, maka dari itu, kalau misalkan masyarakat lebih percaya atau menginginkan lembaga yang mengelola zakat itu diawasi secara independen, kenapa enggak gitu Pak ke depannya? Seperti itu Pak. Oke. Dari Ilma atau Neng mungkin silakan. Dari Umat tidak ada tanggapan, Bapak. Mungkin dari Neng Tita ada. Silakan Neng Tita. Neng Tita, ada tanggapan Neng Tita? Mohon izin menambahkan Bapak. Silakan. Kalau menurut saya pertanyaannya tuh kan gini ya Pak, apakah Basnas harus independen? Nah, kalau menurut saya harus gitu ya Pak. Soalnya kata Ilham tadi, kenapa enggak gitu? Mungkin udah gitu Pak. Oke. Saya coba review sedikit ya tentang materi pengelolaan dana zakat di Indonesia. Jadi untuk masalah undang-undang dan yang lain-lainnya itu saya pikir sudah cukup jelas ya. Meskipun belum banyak menjelaskan tentang peraturan Kementerian Agama ataupun misalnya fatwa dari MUI dan yang lain-lain, termasuk misalnya saya nanti minta juga teman-teman yang lain itu mereview apa istilahnya itu di negara yang lain ya, seperti misalnya di Saudi Arabia, di negara-negara yang mayoritas umat masyarakatnya itu umat Islam, seperti di Malaysia itu bagaimana konteks atau misalnya implementasi pengelolaan zakat. Jadi berbeda dengan di Indonesia yang memang cukup, menurut saya cukup rumit ya bagaimana pengelolaan zakat. Justru ini salah satu pendapat saya, kita itu tidak ada data terintegrasi untuk masalah pengelola dana zakat. Jadi banyak bermunculan lembaga-lembaga zakat di Indonesia itu bisa jadi baik, bisa jadi justru malah memperumit gitu. Karena andai kata misalnya dulu cita-cita Baznas itu betul-betul diimplementasikan melalui UPZ, lalu nanti ada Baznas tingkat kota kabupaten ya, lalu ada Baznas tingkat provinsi, ada Baznas tingkat nasional, dan datanya semua diintegrasi, saya pikir efeknya akan lebih terlihat ya dibanding misalnya masyarakat itu lebih banyak sekarang kan dana zakatnya justru dikelola oleh lembaga-lembaga zakat, bukan oleh Baznas di pemerintah. Akhirnya apa? Akhirnya data ya atau misalnya efek atau manfaat dari dana zakat sendiri belum tahu nih kita secara statistik ya. Secara data sebetulnya dana zakat di Indonesia itu sudah bisa meningkatkan atau misalnya sudah bisa menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia berapa persen. Jadi manfaat zakat sendiri mungkin dirasakan, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah ini kata-katanya ya. Jadi mungkin bisa dirasakan tapi tidak bisa dibuktikan. Nah ini mungkin satu evaluasi yang harus menyeluruh secara nasional dalam konteks pengelolaan dana zakat. Lalu banyak juga tidak sedikit lembaga-lembaga zakat di non pemerintah, termasuk bahkan basnas-basnas di pemerintah itu yang hanya menjadi tempat untuk mencari nafkah.
Jadi para amil-amil zakat yang berpikir bahwa lembaga zakat itu bisa menjadi tempat untuk mencari nafkah, justru malah banyak mencari nafkah di sana, ya, atau mementingkan misalnya bagaimana kantor lembaga zakatnya besar gitu ya, atau mungkin fasilitas lembaga zakatnya besar, tapi penyerahan atau penyaluran zakat atau jiswabnya justru malah kadang-kadang tidak efektif ya, kayak gitu. Nah, terkait tadi zakat untuk infrastruktur, saya pikir itu bisa dikomentari lah oleh semua mahasiswa di kelas 3B ini nanti di kolom chat YouTube ya, supaya kita ada perbedaan pendapat ya, sah-sah saja. Nah, untuk apakah ini badan amil zakat itu atau Baznas ya, Baznas itu misalnya bisa menjadi independen atau tidak? Saya pikir kan gini ya, kalau di Indonesia itu kita ada yang namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada yang namanya Bank Indonesia, ada yang namanya Kementerian Agama, ada yang namanya Kementerian Keuangan dan yang lainnya. Seharusnya memang ini dalam persepsi saya saja, Baznas itu menjadi lembaga independen yang memang diawasi oleh lintas kementerian. Contoh misalnya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ya, perputaran atau transaksi bisa saja OJK betul-betul mengawasi perputaran dana zakat di rekening masing-masing lembaga zakat. Jangan sampai misalnya lembaga zakat menjadi penampungan dana-dana fiktif. Nah, ini banyak juga terjadi, termasuk dana-dana misalnya untuk mendanai dana separatis atau mungkin teroris. Nah, ini ada juga, masalahnya kasusnya di Indonesia ada juga. Nah, ini perlu ada betul-betul pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Lalu Kementerian Keuangan apa fungsinya? Mungkin Kementerian Keuangan salah satu fungsinya untuk Baznas ini bagaimana bisa mensinkronkan antara dana-dana zakat yang terkumpul dari Baznas, baik itu tingkat nasional atau sampai tingkat daerah, termasuk lembaga-lembaga zakat, kepada apa? Kepada anggaran pendapatan belanja negara. Jadi kalau misalnya di zaman Rasul itu kan zakat itu sudah masuk ke dalam kas negara ya. Jadi zakat kas negara, dan negara ini kan jadi amil, lalu selanjutnya disalurkan. Jadi sah-sah saja misalnya angka secara auditing ya, secara auditing atau secara akuntansi publik itu bisa saja dimasukkan ke dalam kas negara, meskipun penyalurannya melalui tetap sesuai dengan hukum syariah, misalnya kepada 7 asnaf ya, seperti itu. Jadi itu ya. Terus di kita juga masih banyak dana-dana zakat itu tidak terpantau ya. Jadi ujung-ujungnya apa? Pembagian zakat tidak merata. Misal ada satu lembaga zakat ya, misalnya anggap aja lembaga zakat XYZ ya. Saya tidak menyebutkan salah satu, XYZ. Itu misalnya memberikan zakat di daerah Cibiru. Ya. Lalu ada lembaga zakat yang lain ABC. Itu sama di daerah Cibiru. Baznas misalnya memberikan atau menyalurkan dana zakat itu di daerah Cibiru. Padahal di Cibiru itu misalnya tingkat ekonominya ya sudah cukup, tapi karena memang rata-rata aksesnya mudah mungkin untuk menyalurkan, akhirnya semuanya ke Cibiru. Padahal di sisi Cibiru misalnya ada Cilengkrang, ada orang-orang yang lebih membutuhkan. Karena apa? Karena tadi tidak adanya integrasi dan kerjasama yang baik ya, pendataan yang baik dari mulai UPZ, Laznas atau Laz atau Baznas ya. Jadi ini berbeda memang dengan negara-negara seperti Brunei atau Malaysia yang memang sentralistik dalam konteks data ya. Penyaluran silahkan di lembaga zakat masing-masing, tapi sentralistik dalam data, sehingga tidak ada tumpang tindih penerima bantuan ataupun penerima penyaluran dana zakat. Itu beberapa pendapat saya tentang pengelolaan lembaga zakat ya, atau pengelolaan zakat di Indonesia. Tentu kita masih banyak PR ya, karena pengelolaan dana zakat, penyaluran dana zakat itu bukan hanya kutipan-kutipan atau mungkin bukan hanya iklan-iklan ya, iklan-iklan bahwa zakat itu harus sudah tersalurkan atau tidak, tapi bagaimana zakat ini betul-betul produktif
ya bagaimana zakat ini betul-betul bisa meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia. Karena potensi zakat kita itu triliunan, bahkan puluhan, bahkan ratusan triliun sebetulnya kalau dikelola dengan baik. Namun tadi karena memang tidak terintegrasi, jadi tidak jelas datanya sebetulnya zakat di Indonesia itu berapa. Oke, itu saja mungkin untuk kelas Lembaga Administrasi Islam di Indonesia. Untuk pertemuan kali ini kita telah membahas pengelolaan dana zakat di Indonesia, administrasi pengelolaan dana zakat di Indonesia. Untuk hal yang lain seperti pertanyaan ataupun mungkin tanggapan bisa dimasukkan di kolom komentar di YouTube. Terima kasih, salam dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan baik dari saya ataupun dari mahasiswa yang memberikan penjelasan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.